Shalom saudaraku yang terkasih dalam Tuhan. Kembali lagi dalam program katekisasi online bersama saya Pastor Gary Tengker. Dan hari ini saya akan menjawab pertanyaan dari jemaat Pak Pendeta. Bagaimana caranya menghitung perpuluhan, khususnya kalau saya bukan karyawan tetapi berusaha dagang atau jual beli. Saudara, kita lihat dulu kembali ayat yang membahas tentang perpuluhan. Sebelum saya menjawab, saudara, saya harus katakan bahwa jawaban saya tidak mewakili gereja atau organisasi manapun, gitu ya. Dan saya tidak mengarahkan supaya saudara membayar persepuluhan dialamatkan ke saya, misalkan begitu, supaya kita benar-benar belajar dan supaya tidak ada tuduhan-tuduhan yang tidak mengenakan. Ulangan pasal 26 ayat 12, apabila dalam tahun yang ketiga, tahun persembahan persepuluhan, engkau sudah selesai mengambil segala persembahan persepuluhan dari hasil tanahmu, maka haruslah engkau memberikannya kepada orang Lewi, orang asing, anak yatim, dan kepada janda, supaya mereka dapat makan di dalam tempatmu dan menjadi kenyang. Jadi umat Tuhan, waktu itu yang namanya bangsa Israel, setiap hasil yang mereka dapat, yang seharusnya mereka gunakan untuk bertahan hidup, itu mereka harus sisihkan 10%-nya untuk keempat kategori ini. Yang pertama orang Lewi, orang asing, anak yatim, dan kepada janda. Saudara, jadi persepuluhan, ingat konsep persepuluhan itu bukan kita membayar, tetapi saya lebih gunakan istilah kita mengembalikan, karena itu memang milik Tuhan. Nah, kepada siapa sebetulnya persepuluhan itu harus diberikan? Yang pertama kepada orang Lewi. Orang Lewi itu adalah orang atau suku yang memang melayani dalam hal rohani. Yang kedua kepada orang asing, kepada tamu. Yang ketiga kepada anak yatim, dan keempat kepada janda. Walaupun saat ini saudara, saya tetap menyarankan untuk menaruhnya itu di gereja. Di gereja mana? Ya di gereja saudara merasa dilayani. Kalau saudara merasa dilayani mulai dari pernikahan, kelahiran, baptisan di gereja A, ya kasihnya di gereja A. Ya. Atau bisa juga ke tempat di mana saudara bertumbuh di situ. Taruh di gerejanya. Saya sangat menyarankan saudara taruhnya di gereja, bukan langsung kasih ke pendeta. Ke gereja, karena gereja punya struktur organisasi, ada banyak hal yang memang harus diatur di situ sehingga semua operasional bisa berjalan dengan baik, gitu ya. Jadi taruh di tempat saudara bertumbuh, taruh di tempat di mana saudara dilayani. Begitu. Tentu saja ada beberapa gereja yang memang menolak konsep persepuluhan, tapi di antara semua perdebatan, biarlah kita balik saja ke firman Tuhan. Jadi kalau saudara nanti komentar terus berkata, aduh persepuluhan itu konsep perjanjian lama. Oke, saya membatasi, saya tidak mau bahas masalah perdebatannya. Tapi bagi saudara yang memang tergerak untuk memberikan persepuluhan, sesuai dengan pertanyaan tadi, beginilah cara untuk menghitungnya. Gitu ya. Nah, saudara, persepuluhan konteksnya itu adalah semua pemasukan. Itu dulu. Itu konteks daripada persepuluhan. Jadi kalau misalkan gaji kita itu 5 juta, maka persepuluhan yang kita kasih itu adalah 500.000. Ya, saudara, 500.000. Nah, pertanyaannya adalah, kalau misalkan Pak Pendeta, gaji saya 5 juta, cuma biasanya orang kalau bekerja di kantoran itu, biasanya dia kan dipotong pajak. Misalkan 5 juta dipotong pajak, berarti kurang lebih sekitar 5%. Berarti dia, saudara, kalau dipotong pajak 5% kan, maka take home pay yang dia terima itu 4.750.000 rupiah. Betul ya? Nah, pertanyaannya Pak Pendeta, kalau begitu perpuluhan yang saya kasih, itu 10% dari mana? 10%-nya itu, ya, persepuluhan yang saya kasih ini, itu 10% dari 5 juta ini, atau dari 4.750.000. Saudara,
Jawabannya adalah, sekali lagi, konteks daripada persepuluhan adalah yang masuk ke rumah. Maka dalam persepuluhan yang sudah dipotong pajak, maka 10% itu adalah 10% dari yang masuk ke perbendaharaan rumah. Jadi persepuluhannya adalah Rp475.000. Ada yang bilang, "Tapi Pak, kalau gitu enggak, saya maunya ngitungnya dari sini. Ya, saya mau ngitungnya itu dari 500.000, jadi saya hitungnya dari 5 juta, saya kasihnya 500.000. Saudara, yang namanya kelebihan itu digerakkan Tuhan, ya bebas-bebas saja sebetulnya. Karena kenapa 10%? Karena Tuhan mau ajarkan kepada setiap kita bahwa berkat kita itu datangnya dari Tuhan. Malah seharusnya memang 100% ini milik Tuhan, kan begitu. Jadi kalau saudara beri lebih dari 10%, ya tidak jadi masalah. Begitu ya. Sekali lagi Bapak Ibu, saya tahu ini isu yang sangat sensitif dan saya tidak ada concern apapun untuk membicarakan persepuluhan. Maka saya selalu katakan, saudara kalau kasih perpuluhan, jangan langsung ke pendeta, termasuk jangan langsung ke saya. Lebih baik taruh itu di gereja di mana saya melayani. Ya saudara, ya kalau misalnya mau kasih saya, kasihnya ke gereja tempat saya melayani saja. Kurang lebih begitu. Nah ini konsep tentang persepuluhan. Nah, kalau sebagai karyawan kan mungkin gampang kita menghitungnya. Nah sekarang kalau kita sebagai seorang pedagang, nah itu gimana? Bisnis, penjual. Saudara gini, yang namanya persepuluhan usaha, konteks perhitungannya bukan dari apa yang masuk, tapi dari keuntungan. Contoh, saudara hasil penjualan sebulan, anggaplah saudara punya toko emas misalkan. Ya, kalau toko emas 20 juta sebulan kecil sekali, tapi anggaplah 20 juta sebulan. Tapi saudara yang namanya saudara punya toko, pemasukan 20 juta ini kan tentu saja saudara punya modal, betul kan? Anggaplah saudara modal beli bahan dasar, ya beli emasnya, beli pokoknya modalnya lah, ya untuk belanja modal. Kalau saudara punya restoran, mungkin memang pemasukannya 20 juta, tapi saudara kan pasti ada modal untuk belanja bahan, belanja hal-hal yang lain, bumbu daging dan lain. Lalu yang kedua ada namanya biaya tempat, atau kalau dalam bisnis disebut dengan biaya operasional. Ya. Biaya operasional itu apa saja? Ya biaya sewa, listrik, air, dan yang berhubungan dengan usaha, plus gaji karyawan. Ya, saudara, taruhlah gaji karyawannya total, gaji karyawan plus listrik, air, dan lain-lain, taruhlah 2 juta. Maka saudara dalam 1 bulan tersebut, keuntungan yang saudara dapat sesungguhnya itu 8 juta rupiah. Dari mana angka 8 juta rupiah? Hasil penjualan, saudara, hasil penjualan dikurang biaya belanja, dikurang biaya operasional. Bahkan saudara ini juga kalau misalnya saudara pajak, ya dikurangi juga dengan biaya pajak gitu kan. Seharusnya, cuma karena biar lebih mudah perhitungannya. Nah berarti persepuluhannya itu diambil bukan dari pemasukan sebulan, tetapi dari keuntungan bulan tersebut. Gitu ya. Perpuluhannya adalah 800.000 rupiah. Karena kalau saudara ngitungnya itu perpuluhannya dari penjualan sebulan, ya saudara kalau misalkan jualan mobil, contoh, saudara punya dealer mobil, hasil penjualan sebulannya 200 juta misalkan. Sedangkan saudara modalnya saja untuk beli mobil saja 180 juta. Ini contoh. Belum lagi bayar listrik, air, dan lain-lain. Ya saudara bayar perpuluhan 20 juta, maka saudara kerja nggak ada untung gitu loh. Nangkep ya? Maka sebetulnya keuntungan perpuluhan untuk usaha itu dihitung dari jumlah keuntungan. Itu jawabannya.
Saudara, kalau ada pertanyaan-pertanyaan lainnya, saudara bisa ajukan pertanyaan dalam grup Facebook Katekisasi Online sehingga saya bisa menjawabnya, dan biarlah melalui saluran video ini dapat menjadi berkat untuk kita semua. Tuhan Yesus memberkati.